Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Jumat siang hari ini kita berada pada tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah. Insya Allah sekitar 32 hari lagi Ramadan akan hadir menjumpai kita. Kita semua tentunya berharap Allah mengizinkan kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, dan kita diizinkan untuk dapat melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan dengan leluasa dan menikmatinya dengan sepuas-puasnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami selama kami berada di bulan Rajab dan Sya'ban. Izinkan kami berjumpa dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya terdapat satu peristiwa besar yang tidak mungkin akan terulang lagi dalam kehidupan dunia ini, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabadikan peristiwa besar tersebut dalam firman suci-Nya, surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengapa Allah mengisra mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada 3 hal mendasar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dalam suasana duka mendalam oleh karena kepergian istri beliau tercinta, disusul kemudian meninggalnya paman beliau Abu Thalib, di mana keduanya memiliki andil yang sangat besar bagi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memperlihatkan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan yang disaksikan oleh baginda Rasul tersebut memberikan hikmah yang sangat dalam, bukan hanya bagi Rasulullah saja,
tetapi juga bagi umatnya. Yang ketiga, tujuan utama di Isra Mi'rajkan baginda Rasulullah SAW adalah untuk menerima perintah wajibnya sholat 5 kali sehari semalam. Jamaah sekalian, mengapa perintah sholat? Proses penerimaannya dilakukan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang cukup melalui perantaraan wahyu. Tapi tidak demikian dengan sholat. Allah mengundang langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengandung pesan bahwa sholat memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Di antaranya, sholat merupakan ibadah yang di dalamnya merangkum 2 kebutuhan utama manusia, yakni kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagaimana kita ketahui, di dalam sholat ada bacaan-bacaan dan ada gerakan-gerakan. Bacaan-bacaan sholat dari niat hingga bacaan salam itu sebenarnya lebih merupakan kebutuhan rohani kita. Sementara gerakan-gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai gerakan salam sesungguhnya adalah merupakan kebutuhan jasmani kita. Kemudian sholat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai kontrol sosial dalam diri setiap muslim. Kesempurnaan seseorang dalam mendirikan sholat akan terekspresi secara nyata dalam kehidupan sosialnya. Sholat yang benar akan mengantarkan pelakunya menjadi orang yang soleh dalam pergaulan sosialnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah melalui sholat lebih besar keutamannya daripada ibadah-ibadah lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat merupakan ciri khas seorang muslim dan merupakan sarana komunikasi langsung manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sering dikatakan bahwa sholat sesungguhnya adalah mi'rajnya setiap muslim, ibarat jalan istimewa yang menghubungkannya dengan Sang Pencipta. Selanjutnya, sholat merupakan tiang agama. Oleh karena itu sangatnya logis kalau kemudian ibadah kita yang pertama kali diaudit oleh Allah di hari kiamat nanti itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-sholat. Di hari kiamat nanti, amal yang pertama kali diperiksa oleh Allah itu adalah sholat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal ibadah lainnya akan bagus. Tetapi kalau sholatnya rusak, maka akan menjadi penyebab rusak pula ibadah-ibadah lainnya. Jamaah sekalian, Isra Mi'raj tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Sehingga saat kita mengenang Isra Mi'raj, sesungguhnya kita sedang mengenang perintah wajibnya sholat kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah di penghujung bulan Rajab ini kita jadikan sebagai cermin bening untuk menatap diri kita masing-masing, utamanya berkaitan dengan sudah sejauh mana kita sanggup untuk menegakkan sholat. Jika belum, apakah belum tiba saatnya bagi kita untuk bersegera bergegas mendirikannya?
Yakinkah kita bahwa jatah hidup masih panjang? Adakah jaminan bahwa kita masih punya banyak waktu untuk bertaubat dan membayar hutang pengabdian kita kepadanya? Tidak ada jalan lain bagi kita jamaah sekalian selain untuk bersegera dan tidak lagi menunda-nunda waktu untuk menegakkan sholat dalam kehidupan kita. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj sesungguhnya juga memuat pesan-pesan yang sangat mendalam. 3 di antaranya adalah: yang pertama, Isra merupakan perjalanan horizontal, sementara Mi'raj merupakan perjalanan vertikal. Mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, yang dalam konsep ajaran agama kita dikenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua, Isra adalah perjalanan menelusuri bumi, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan meninggalkan bumi. Ini juga memberikan pesan kepada kita. Saat ini kita semua sedang berisra. Kita sedang menjalani kehidupan yang Allah pinjamkan kepada kita, yang pasti pada saatnya nanti kita semua akan bermi'raj, meninggalkan dunia yang fana, yang penuh dengan tipu daya. Kemudian hikmah ketiga, sebelum Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan, beliau dibedah dadanya terlebih dahulu oleh malaikat. Kemudian hati beliau dibersihkan agar dalam proses perjalanan Isra Mi'raj beliau tidak menemui banyak kesulitan. Ini juga mengandung pesan kepada kita. Sebelum kita menjalani Mi'raj, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan, agar perjalanan Mi'raj kita, agar proses meninggal kita di alam kubur dan seterusnya kita selamat, maka kita harus membedah diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dengan pertaubatan yang sesungguhnya, kemudian mengganti kesalahan-kesalahan kita dengan amal-amal yang soleh. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, sebagai bagian akhir, bulan Rajab bisa diibaratkan sebagai bulan saatnya untuk menanam. Sementara bulan Sya'ban adalah waktunya untuk menyirami tanaman kita, sehingga saat masuk Ramadan, tanaman itu akan bersemi, tumbuh dengan luar biasa. Di bulan Rajab Rasulullah banyak melaksanakan ibadah puasa, demikian juga di bulan Sya'ban, melebihi ibadah-ibadah puasa di bulan lainnya. Tujuannya apa? Proses pembiasaan diri, agar nantinya kebiasaan itu subur di saat Ramadan dan semakin nikmat di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerangi pikiran dan hati kita dengan cahaya hidayahnya, sehingga kita selalu terbimbing menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan insya Allah kondisi pandemi yang ada di daerah kita, yang ada di negara kita, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul